Halo Bapak Ibu Pejuang PPPK. Pada video ini, kita akan belajar 15 soal latihan SJT Wali Asrama Sekolah Rakyat, lengkap dengan jawaban, pembahasan, serta tips dan trik cara mengerjakannya. Materi ini cocok untuk memahami pola soal tentang operasional asrama, supervisi wali asuh, kedisiplinan, krisis, pengaduan, dan nilai berakhlak. Simak sampai selesai agar lebih siap menghadapi uji kompetensi PPPK. Soal pertama, seorang anak baru tinggal di asrama selama 3 hari. Ia sering terlambat mengikuti jadwal makan pagi dan belum terbiasa merapikan tempat tidur. Anak lain mulai mengeluh karena merasa aturan tidak diterapkan sama. Tindakan wali asrama yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu memberikan pendampingan adaptasi, menjelaskan aturan secara bertahap, dan tetap memantau perkembangannya. Pembahasannya, anak baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Wali asrama tetap perlu menegakkan aturan, tetapi harus dilakukan secara manusiawi dan edukatif. Tipsnya, kalau soal membahas anak baru, jangan langsung pilih hukuman. Pilih jawaban yang berisi adaptasi, pendampingan, pengenalan aturan bertahap, dan pemantauan. Soal kedua, wali asrama melihat seorang wali asuh membentak anak di depan teman-temannya karena anak tersebut lupa membersihkan kamar. Anak tampak malu dan menangis. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberikan pembinaan secara pribadi kepada wali asuh dengan pendekatan suportif dan edukatif. Pembahasannya, membentak dan mempermalukan anak tidak sesuai dengan prinsip disiplin positif. Namun, langkah awal bukan langsung menghukum wali asuh, melainkan membina secara pribadi. Tipsnya, jika soal membahas petugas atau wali asuh yang bertindak kurang tepat, pilih jawaban pembinaan suportif edukatif terlebih dahulu. Eskalasi dilakukan jika tidak ada perubahan. Soal ketiga, seorang anak melapor bahwa ia sering diejek dan diancam oleh beberapa penghuni asrama. Ia meminta wali asrama merahasiakan laporan tersebut karena takut semakin dijauhi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menerima laporan dengan empati, mencatat kronologi secara faktual, menjaga kerahasiaan, melindungi pelapor, dan mengikuti mekanisme resmi. Pembahasannya, laporan perundungan harus ditangani secara serius dan prosedural. Wali asrama tidak boleh mengabaikan laporan, tetapi juga tidak boleh membuka identitas anak sembarangan. Tipsnya, jika soal memuat kata perundungan, ancaman, kekerasan, pelecehan, atau pengaduan, pilih jawaban yang mengandung empati, dokumentasi, kerahasiaan, perlindungan, dan prosedur resmi. Soal keempat, pada pukul 1.30 malam, seorang anak mengalami demam tinggi dan muntah berulang. Pimpinan belum bisa dihubungi. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mengikuti protokol darurat, membawa anak ke fasilitas kesehatan bila diperlukan, mendokumentasikan kejadian, dan melaporkan setelah situasi tertangani. Pembahasannya, dalam kondisi darurat, keselamatan anak menjadi prioritas utama. Wali asrama harus bertindak cepat sesuai protokol, bukan menunggu terlalu lama. Tipsnya, jika soal membahas darurat kesehatan, jangan pilih jawaban yang menunda tindakan. Pilih jawaban yang berisi tindakan cepat, protokol darurat, rujukan kesehatan, dokumentasi, dan pelaporan. Soal kelima, 2 anak bertengkar karena berebut giliran mandi. Keduanya saling mendorong, tetapi tidak ada cedera serius. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu memanggil keduanya, mendengarkan kronologi, membantu mereka memahami dampak perbuatan, memulihkan hubungan, dan membuat kesepakatan bersama. Pembahasannya, konflik ringan lebih tepat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan hubungan dan mencegah konflik berulang. Tipsnya, jika konflik ringan dan tidak membahayakan, pilih jawaban yang berisi mendengarkan semua pihak, memulihkan hubungan, dan membuat kesepakatan. Hindari jawaban yang langsung menghukum tanpa klarifikasi. Soal ke-6, wali asrama menemukan lantai kamar mandi licin karena saluran air tersumbat. Beberapa anak hampir terpeleset saat menggunakannya. Jawaban yang benar adalah A, yaitu menutup sementara area berbahaya, memberi tanda peringatan, melaporkan kerusakan, dan mengatur penggunaan kamar mandi alternatif. Pembahasannya, fasilitas yang berisiko membahayakan anak harus segera diamankan. Wali asrama wajib melakukan langkah pencegahan sebelum terjadi kecelakaan. Tipsnya, jika soal membahas sarana rusak atau berbahaya, pilih jawaban yang bersifat preventif. Artinya,
mengamankan lokasi, memberi tanda, melapor, dan menyediakan alternatif aman. Soal ketujuh, persediaan sabun, cairan pembersih, dan kantong sampah di asrama hampir habis. Petugas kebersihan mulai kesulitan menjaga kebersihan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu mencatat kebutuhan secara rinci, melaporkan kepada pihak terkait, dan mengatur penggunaan sementara secara efisien. Pembahasannya, pengelolaan logistik harus dilakukan dengan data yang jelas. Wali asrama perlu mencatat kebutuhan, melaporkan secara berjenjang, dan menjaga kebersihan tetap berjalan. Tipsnya, jika soal membahas logistik atau kebutuhan barang, pilih jawaban yang mengandung pencatatan, laporan, data rinci, dan solusi sementara. Hindari tindakan asal beli atau menunggu stok habis. Soal ke-8. Beberapa wali asuh mengeluh karena jadwal malam sering diberikan kepada orang yang sama. Mereka merasa pembagian tugas tidak adil. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mengevaluasi jadwal, mendengarkan masukan, lalu menyusun pembagian shift yang lebih proporsional dan transparan. Pembahasannya, wali asrama perlu membangun kerja tim yang adil dan kolaboratif. Keluhan petugas perlu didengar, kemudian jadwal dievaluasi agar lebih proporsional. Tipsnya, jika soal membahas keluhan petugas, jadwal, atau shift, pilih jawaban yang berisi evaluasi, komunikasi, keadilan, dan transparansi. Soal ke-9. Seorang anak mulai jarang berinteraksi, sering menyendiri, dan beberapa kali menolak makan bersama. Ia tidak melakukan pelanggaran, tetapi perubahan perilakunya terlihat jelas. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu mengamati lebih lanjut, berkomunikasi secara empatik, berkoordinasi dengan wali asuh, dan mencatat perkembangan perilakunya. Pembahasannya, perubahan perilaku anak perlu diperhatikan. Anak yang menyendiri tidak boleh langsung ditegur atau dipaksa. Wali asrama perlu melakukan pendekatan empatik. Tipsnya, jika soal menunjukkan perubahan perilaku anak, pilih jawaban yang berisi observasi, empati, komunikasi pribadi, koordinasi, dan dokumentasi. Soal ke-10. Beberapa anak masih bercanda keras setelah jam tidur malam. Hal ini mengganggu teman sekamar yang ingin beristirahat. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mengingatkan aturan dengan tenang, menjelaskan dampaknya bagi teman lain, dan memberi konsekuensi logis jika pelanggaran berulang. Pembahasannya, pelanggaran ringan terhadap tata tertib perlu ditangani dengan disiplin positif. Anak perlu diberi pemahaman tentang dampak perilakunya, bukan dipermalukan atau dibentak. Tipsnya, jika soal membahas pelanggaran tata tertib ringan, pilih jawaban yang berisi teguran tenang, penjelasan dampak, dan konsekuensi logis. Itulah 10 soal latihan SJT PPPK Wali Asrama Sekolah Rakyat lengkap dengan pembahasan dan tips mengerjakannya. Kesimpulannya, dalam menjawab soal SJT Wali Asrama, jangan memilih jawaban yang paling keras atau paling cepat tanpa prosedur. Pilihlah jawaban yang mengutamakan keselamatan anak, menggunakan pendekatan edukatif, mengikuti aturan, mencatat kejadian, dan melakukan koordinasi. Semoga latihan ini membantu Bapak Ibu lebih siap menghadapi uji kompetensi PPPK. Terima kasih sudah belajar bersama ini Guru Budi. Jangan lupa simak latihan soal berikutnya.